Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Buah asal naga Phoenix. Kelompok Xiao yang terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada sedikit pun tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak mungkin bagi Ziyan untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga Fate kuno. Lupakan tentang dia, kemungkinan besar bahkan Yao Lao tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang disebutkan oleh Ziyan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara raungan Magical Beast di dalam hutan kuno ini semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli telah tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi dan lihat. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, secara alami kita harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki pencegahan sekuat naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih memiliki cukup waktu." Senyuman muncul di wajah kecil Ziyan, yang terus menatap, setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat melihat ini. Aura Magical Beast di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi lebih ganas daripada yang di luar. Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Ziyan sebagai pencegahan. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Xiao Yan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga jenis ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik naga ini mungkin hanyalah seorang anak naga Fate kuno. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung tidak menemui banyak halangan di dalam wilayah hutan yang dalam di mana bahaya mengintai di sekitarnya. Oleh karena itu, setelah melewati itu selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia berkomentar dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia benar-benar menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya telah benar-benar lenyap. Apa yang terjadi? Tianhuo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika ada yang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar dia hanya bisa bertahan selamanya di tempat ini sebagai pupuk obat. Tidak perlu khawatir. Tempat ini sudah menjadi pusat dari hutan kuno. Ziyan dengan lembut berkata. Matanya terfokus pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur itu. Ini menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit bertanya-tanya. Apakah ini tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan melayang turun dari dahan pohon dan dia perlahan mengambil lebih dari selusin langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana.
Kelompok Xiao Yan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter ratusan kaki. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk padat. Kecuali jika seseorang berada di dekatnya, jika tidak, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xiao Yan juga muncul di samping Ziyan. Mereka melihat ke penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan mereka tidak akan dapat memecahkan penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya Magical Beast dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang bisa membentuk penghalang roh binatang dan hanya bisa melakukannya ketika akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Semacam kesedihan muncul di wajahnya. Xiao Yan diam. Karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini sangat mungkin dari suku naga Fight kuno. Ada yang salah, Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya berubah tiba-tiba saat dia berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Fight kuno tapi sepertinya ada sedikit aroma Heaven Demon Phoenix. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiao Yan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga telah mati di tempat ini? Apakah kamu tidak tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiong San di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata. Ziyan mengangguk sedikit. Sejak dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera, penghalang cahaya emas beriak dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi. Ziyan melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah masuk setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiao Yan di belakangnya juga mengikuti. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Kelompok Xiao Yan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang itu. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Terkadang ada warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Tekanan samar-samar meresap dari altar, menyebabkan Douqi di dalam tubuh kelompok Xiao Yan menjadi lamban. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa membuat mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu? Mata Ziyan langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti saat mereka melihat aksi Ziyan ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar.
Perasaan kuno menerkam ke arah mereka setelah kontak dekat dengan altar batu yang sangat besar ini. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiaoyan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang membentang sampai ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu sepertinya semakin kuat. Ziyan dengan lembut menghirup udara. Wajah kecilnya juga menjadi sangat serius. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah tercengang Ziyan yang luar biasa. Matanya melihat ke atas, hanya untuk melihat ada platform batu ungu keemasan di tengah altar. Alur berukuran setengah kaki terlihat di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketiga bibit itu hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga yang sangat besar. Bagian atas pohon kecil ini digantungkan sebatang buah. Buah ini seukuran telapak tangan. Warnanya emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, orang dapat menemukan bahwa setengah emas itu berputar dan berputar, muncul seperti versi menyusut dari naga Void kuno. Setengah ungu lainnya menari dengan sayap terbentang, burung Phoenix. Tepat sekali. Itu memang Heaven Demon Phoenix. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiaoyan tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiaoyan. Buah yang dibentuk oleh naga Void kuno dan surga iblis Phoenix. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Semuanya bingung. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali pengobatan, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta karun yang unik di dunia ini. Sepertinya tekanan dipancarkan dari dalam buah. Little Fairy Doctor berkomentar lirih. Suaranya juga mengandung rasa tidak percaya. Hati Xiaoyan juga bergetar saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa tekanan yang meresap ke tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga Phoenix ini, yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga Phoenix, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan surga iblis Phoenix. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka. Surga kuno Phoenix. Jenis buah ini membutuhkan penyerapan tenaga hidup dari naga Void kuno dan Phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga Void kuno, buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke dataran luas dari atas. Baru setelah itu dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan kerangka naga yang sangat besar dan kerangka surga Phoenix. Naga Void kuno dan Phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.